Halo Mbak Er, ini kita lihat kartunya ya. Kartunya Mbak Er. Kartunya tidak bisa meninggalkan. Kartunya Mbak Er. The Devil. Ketergantungan. Kartunya Mbak jelek. Mbak tidak bisa meninggalkan, Mbak yang terobsesi, Mbak ketergantungan energi, Mbak yang gak bisa melepas, Mbak yang terobsesi kepada hubungannya dengan twin flame Mbak. Twin flame itu adalah orang yang dipakai Tuhan. Ya, Mbak selalu menjadi orang ketiga. Mbak selalu dihadapkan kepada player-player, pemain-pemain, orang yang suka mempermainkan hati orang. Orang-orang Knight of Cup, orang-orang yang memanfaatkan Mbak. Knight of Wands, orang-orang yang memang hanya nafsu dengan Mbak. Ini kartunya begitu ngomongnya. Mbak dihadapkan pada player-player. Twin flame itu di sini dihadirkan pada Mbak untuk menunjukkan kekurangan Mbak, ketidakmampuan Mbak untuk berdiri di atas kaki sendiri, obsesi Mbak kepada menjadi seseorang yang bukan Mbak. Mbak rela, ikhlas dijadikan orang ketiga, sehingga orang-orang yang datang ke Mbak, orang-orang yang maunya menjadikan Mbak sebagai pelampias nafsu. Orang-orang yang tidak memberikan kehidupan sepenuhnya kepada Mbak. Mbak tidak memakai pikiran. Mbak obsesi. Coba diingat-ingat. Kenapa dengan yang suami sekarang mau dijadikan kedua? Karena energi yang dari awal itulah yang menarik Mbak masuk ke hubungan yang sama. Karena Mbak merelakan diri Mbak dipermainkan. Ini obsesi. Mbak ketergantungan kepada energi orang lain. Energi orang yang sudah bersuami. Mbak punya adiksi gitu loh. Jadi di dalam alam bawah sadar Mbak, nih, di dalam alam bawah sadar Mbak selalu narik energi-energi yang sama. Karena Mbak tidak pernah mau memprioritaskan kebahagiaan diri sendiri. Mbak terobsesi. Obsesi kepada suami orang. Adiksi Mbak ini ketergantungan. Jadi ada semacam kayak drug gitu loh. Jadi seolah-olah kalau menjadi orang kedua itu ya ini the devilnya. Obsesi Mbak. Cukup puas gitu loh. Sehingga ini narik energi berikutnya begini lagi. Berikutnya begini lagi. Karena Mbak tidak pernah membela diri sendiri.
dengan pasangan Pak B. Ini tentang Mbak ya, ini tentang Mbak. Kita lihat tentang Pak B. Tentang Pak B, dia nggak cinta. Dia nggak cinta. Ya, dia cuma mempermainkan Mbak aja. Isi come, isi go. Dia nggak mikirin Mbak. Dia nggak mikirin Mbak. Dia punya 2 hubungan. Mbak nariknya player-player ini. Pak B juga ada orang lain. Nine of Cup, kebalik, dia udah nggak single. Dia nggak single. Tapi dia mencintai istrinya. Tapi dia suka bermain-main. Four of Pentacle. Dia dilepas sama istrinya. Ya, ini Mbak nariknya energi-energi orang-orang yang bermain-main, karena Mbak minta maaf tapi kartunya memang Mbak nariknya dari alam bawah sadarnya Mbak itu tidak pernah membela diri sendiri, sehingga ya ini nariknya player-player, pemain-pemain. Dia mempermainkan Mbak karena Mbak bisa dipermainkan, karena Mbak bisa dipermainkan. Menurut dia Mbak bisa dipermainkan. Ini kartunya bilang begini ya. Sorry Mbak. Ini kartunya bilang menurut dia Mbak murah. Karena Mbak sudah punya suami tapi masih bermain. Ini entah apa yang Mbak lakukan, apa yang Mbak bicarakan, saya nggak tahu. Tapi kartunya seperti itu bicaranya. Emperor. Suami Mbak nggak seimbang juga. Mbak menarik orang-orang yang tidak seimbang. Karena Mbak tidak seimbang. Mbak nggak balance, nggak tenang orangnya. Queen of Cup. Mbak ingin dicintai, tapi energi Mbak King of Swords. Mbak dihadapkan kepada situasi selalu orang yang sudah punya orang yang dicintai, tapi memilih mengajak Mbak untuk bermain-main. Karma. Ini hubungan karma. Dengan yang kedua ini hubungan karma. Dengan Pak B ini Mbak hubungan karma, hubungan pembayaran karma. Mbak nggak bisa pergi dari dia. Sampai Mbak memutus, sampai Mbak melepas, sampai Mbak melunasi pembayaran karma, Mbak hanya akan berputar-putar di dalam siklus. Kartunya udah jelas ngomongnya.
Page of Swords. Magician. Five of Cups. Seven of Pentacles. Queen of Pentacles. Tujuannya Mbak selalu menjadi yang terbaik buat atau mendapatkan seseorang yang mencintai Mbak, tapi selalu berakhir dipermainkan. Kalau Mbak belum, ya ini kalau Mbak belum. Five of Cups. Kalau Mbak belum menyelesaikan semuanya, kalau Mbak belum menyesali semua, dan bertanggung jawab pada diri sendiri, menjadi diva buat hidupmu sendiri, siapapun Mbak yang Mbak pegang selalu akan berakhir derita. Ini kartunya soal Mbak dan soal Pak B. Yang Pak B lakukan itu mengadaptasi dari sikapnya Mbak. Dia didatangkan ke dalam hidupmu untuk pelunasan pembayaran karma. Ya, dia twin flame karena Mbak harus ketemu kembar jiwanya untuk memutus siklus leluhur. Kutuk siklus leluhur. Supaya yang Mbak pakai itu kehidupan Mbak. Dengan Pak B adalah urusan pembayaran karma. Urusan pembayaran karma. Nggak usah cerita soal leluhur, ini di kehidupan ini. Yang saya lihat dari mulai suami pertama Mbak menjadi orang kedua, selalu menjadi orang kedua, selalu menjadi orang kedua. Di sini ada cerita istri yang menangis. Di sini ada istri yang menangis yang membuat Mbak kayak gini loh. Dibelokkan jodohnya. Ini nggak cuma satu perempuan aja. Sebelum dengan suami yang sekarang itu juga sudah ada sepertinya. Karena di sini ada dua perempuan yang membelokkan supaya Mbak naksir cowok lain aja, jangan sama suamiku gitu loh, supaya Mbak nggak jadi orang kedua di dalam rumah tangga saya, kayak gitu loh. Ada perempuan yang menangis dan ini adalah pembayaran karma Mbak. Pak B itu adalah pembayaran karma Mbak. Ya, Pak B itu adalah pembayaran karma Mbak, supaya Mbak tahu artinya. Kalau di sini ya, dari sini sama sini, ini adalah perempuan yang tersakiti yang mengharapkan Mbak jatuh cinta sama cowok lain supaya pergi dari suami dia. Yang di sini Pak B adalah karma yang datang untuk Mbak agar Mbak paham apa artinya masuk di dalam kehidupan orang lain dan tidak bisa melepaskan diri gitu loh. Jadi ini ibarat kata perasaannya si istri yang mencintai orang yang tidak mencintai gitu loh, karena memilih Mbak. Yang ngirim Mbak nggak cuman satu, nggak cuman dua, supaya Mbak menyingkir dari kehidupan suaminya gitu loh. Kalau ini dia memang
Ya, ini Pak B. Pembayaran karma. Jangan main-main. Saya tanya saran apa yang untuk Mbak. Strength, kuatlah, jangan berpura-pura nih ya. Kalau ngelihat Mbak kan 2 muka. Nih. Jangan main-main. Ini kartunya. Be you, be yourself. Jangan main-main, jangan pakai muka 2. Be you, be yourself. Be you, be yourself. Apa yang Mbak mau dalam kehidupan ini? Mbak nggak bahagia dengan kehidupan ini. Mbak bingung dengan banyaknya pilihan yang Mbak selalu mentok kanan, mentok kiri. Ini hidup Mbak jumpalitan. Jangan main-main dengan hidupmu. Jangan berbohong di dalam rumah tangga yang tidak membahagiakanmu. King of Wands. Mbak selalu mau dimanfaatkan sama cowok-cowok itu, sama lelaki-lelaki itu, sehingga ini Mbak yang sendiri yang terpuruk akhirnya. Nah, itu dipelajari Mbak belum sembuh. Dipelajari apa yang Mbak mau, berpikir apa yang perlu dibenahi dalam kehidupan Mbak. Apa mau kehidupannya seperti ini saja? Karena pembersihan harus mulai dari diri Mbak. Mbak akan ketemu dengan Pak B lainnya. Ada Pak B1, nanti ada Pak B lainnya lagi. Tapi Pak B ini adalah asli pembayaran karma. Mbak harus melepaskan untuk sadar. Dia didatangkan ke dalam hidup Mbak agar Mbak sadar. Melepaskan semua kemelekatan Mbak yang membuat Mbak tidak bahagia. Mbak tidak pernah menyembuhkan diri sendiri. Mbak selalu menipu diri sendiri. Knight of Swords. Cari sejatinya dirimu sendiri. Twin flame itu adalah Mbak ketemu sejatinya diri Mbak. Dia datang ke dalam kehidupan Mbak agar Mbak tahu memanfaatkan diri sendiri untuk tidak dimanfaatkan orang lain. Karena Mbak seperti belum bertransformasi. Ini kalau nggak diputus akan seperti begini. Akan siklus yang berulang. Di masa depan akan ada siklus-siklus yang seperti ini lagi. Mbak akan dihadirkan oleh Pak B lain. Ini kartu 3 ini begini. Masih akan ada Pak B lain. Nanti kalau begitu Mbak sudah mentok dengan Pak B, nanti ada Pak B lain lagi. Sampai Mbak sadar bahwa Mbak tidak boleh memanfaatkan diri sendiri. Mbak tidak jujur pada diri sendiri. Gitu kartunya. Pak B adalah pasangan twin flame. Pasangan twin flame itu apa? Pasangan di mana Tuhan memberikan dia toksik supaya Mbak ketemu sejatinya diri Mbak.
Sampai Mbak belum sadar, Mbak hanya akan dibanting-banting dengan perasaan mencintai Pak B yang tidak mencintai Mbak. Karena ini adalah pembayaran karma. Hubungan pelunasan pembayaran karma leluhur. Supaya Mbak paham tentang menghormati diri sendiri, tentang menyayangi diri sendiri. Oke Mbak, ini saya nggak ngelihat leluhur. Saya belum, artinya gitu, saya belum melihat leluhur. Tapi ini adalah pembayaran karma di kehidupan ini. Yang saya lihat seperti itu. Saya nggak masuk ke, nggak kelihatan kalau ada leluhur atau tidak. Tapi di sini ada pembayaran karma tentang ulah Mbak di kehidupan ini. Gitu ceritanya, kartunya. Oke Mbak, putus kutuknya, bayar karmanya. Terima kasih.